Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngebayangin punya semacam bola kristal buat nebak masa depan? Nah, di pembahasan materi kita kali ini, kita nggak butuh sihir kok. Kita cuma butuh data masa lalu dan satu alat statistik yang super keren, yaitu analisis regresi. Alat ini tuh bener-bener instrumen pamungkas buat melacak pola masa lalu supaya kita bisa ngeramal apa yang bakal terjadi ke depannya. Oke, langsung aja kita bedah topik yang seru banget ini. Biar lebih terarah, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasar, terus lanjut ke 4 jenis utamanya, ngebahas rumus intinya, cara nyiapin data, ngelakuin hitung-hitungan matematisnya, dan terakhir, narik kesimpulan. Oke, bagian pertama, konsep dasar. Gini, apa sih sebenarnya fondasi dari metode ini? Jadi, analisis regresi itu bukan cuma sekedar hitung-hitungan rumit di atas kertas yang bikin pusing. Ini tuh sebenarnya metode peramalan yang praktis banget. Tujuannya simple, kita pengen tahu ada nggak sih hubungan antar variabel, arahnya itu positif atau negatif, seberapa kuat pengaruhnya, dan ujung-ujungnya buat bikin prediksi yang akurat. Kalau Anda pengen tahu kemana arah tren data bergerak, nah regresi ini adalah kompas Anda. Di dunia regresi, semuanya dibagi jadi 2 peran utama. Di satu sisi, kita punya variabel bebas atau prediktor, yang biasanya kita kasih lambang X. Ini adalah faktor yang kita curigai sebagai biang kerok atau penyebabnya. Terus di sisi lain, ada variabel terikat atau kriterium, lambangnya Y. Ini adalah hasil atau efek yang lagi pengen kita prediksi. Sesimpel sebab dan akibat aja sebenarnya. Masuk ke bagian 2, 4 jenis utama. Sekarang kita udah kenal sama X dan Y, yuk kita lihat gimana sih cara mereka berinteraksi. Memilih metode regresi itu benar-benar tergantung sama bentuk data Anda. Yang pertama, linear sederhana. Ini yang paling dasar, cuma satu X dan satu Y, dan bentuknya garis lurus. Misalnya nih, nebak penjualan berdasarkan budget iklan. Kedua, linear berganda. Ini kalau situasinya lebih kompleks, X-nya ada banyak. Contohnya memprediksi harga rumah dari luas tanah, lokasi plus jumlah kamar. Ketiga, non-linear. Ini dipakai kalau datanya melengkung ngebentuk kurva, bukan garis lurus, kayak data pertumbuhan penduduk. Dan yang keempat, logistik. Ini spesifik buat jawaban ya atau tidak, misalnya buat nebak pelanggan bakal beli produk kita atau enggak. Bagian 3, rumus inti. Di sesi kita kali ini, kita bakal fokus ke jenis yang pertama tadi, yaitu regresi linear sederhana. Mari kita bongkar mesin utamanya. Semuanya berpusat di persamaan elegan yang satu ini. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Rumus pendek ini tuh ibarat jembatan yang ngehubungin teori statistik yang kelihatannya abstrak ke dunia nyata yang super praktis. Intinya, kalau kita bisa nemuin nilai A dan B, kita tinggal masukin nilai X berapa aja buat ngeramal nilai Y di masa depan. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 4, mempersiapkan data. Pastinya rumus sekeren tadi butuh bensin dong, yaitu angka-angka. Mari kita lihat satu studi kasus nyata. Bayangin gini, kita punya satu pertanyaan besar. Apakah gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah, kita sebut ini X, benar-benar ngaruh ke kinerja guru-gurunya yang kita sebut Y? Di sini kita ambil sampel 7 orang guru, lengkap dengan skor X dan Y mereka masing-masing. Angka-angka awal inilah yang bakal jadi pijakan kita. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke hitungan tingkat tinggi, data mentahnya harus kita racik dulu nih. Kita perlu nyari nilai kuadrat dari masing-masing X dan Y. Terus kita kaliin X dengan Y untuk setiap barisnya. Setelah itu, yang paling krusial kita jumlahin ke bawah. Hasilnya kita dapat total dari X itu 34, total Y 48, dan total X dikali Y itu 243.
total-total inilah yang bakal jadi amunisi utama kita buat langkah selanjutnya. Masuk ke bagian 5, menghitung koefisien dan uji F. Amunisi udah siap, sekarang waktunya kita rakit. Mungkin pas ngeliat rumusnya pertama kali agak bikin merinding ya, tapi tenang aja, sebenarnya ini cuma masuk-masukin angka kok. Kita tinggal colok total-total yang udah kita dapat tadi ke dalam rumus koefisien A dan B. Dan ketemu deh hasilnya, kita dapat koefisien A sebesar 2,447 dan koefisien B sebesar 0,908. Garis prediksi kita udah mulai kelihatan bentuknya. Langkah berikutnya, kita perlu memahami sebaran variasi di data kita lewat hitungan jumlah kuadrat. Total variasinya itu ada di angka 340. Nah, angka ini lalu dipecah lagi jadi bagian-bagian yang lebih detail, kayak jumlah kuadrat regresi A dan B yang digabung nilainya jadi 8,950. Ini tuh penting banget buat ngecek seberapa besar sih variasi dari si Y yang benar-benar bisa dijelasin sama si X. Terus, bagian yang nggak bisa dijelasin sama model kita, itu masuknya ke jumlah kuadrat sisa, yaitu 1,907. Angka-angka ini kemudian kita bawa buat ngelakuin yang namanya uji F. Singkatnya, kita bagi jumlah kuadrat regresi dengan jumlah kuadrat sisa, dan dapatlah nilai F sebesar 23,466. Catat baik-baik angka 23, sekian ini ya, karena ini benar-benar kunci penentu nasib dari analisis kita. Terakhir, bagian 6, membaca kesimpulan. Perhitungan rumitnya udah kelar semua. Sekarang waktunya kita terjemahin angka-angka ini ke dalam bahasa manusia yang gampang dimengerti. Gini cara bacanya. Nilai F hitung kita kan 23,47. Sementara batas dari F tabel buat data kita itu cuma 6,61. Karena nilai hitung kita jauh melampaui F tabel, kita bisa dengan sangat yakin menolak hipotesis 0. Terus, apa maksudnya di dunia nyata? Maksudnya, secara statistik udah terbukti nih kalau gaya kepemimpinan kepala sekolah itu beneran punya hubungan yang signifikan banget sama kinerja guru. Kelihatan kan gimana pengaruh seorang pemimpin itu benar-benar nyampe ke lapangan? Dan inilah inti dari semua kerja keras kita tadi. Persamaan akhirnya jadi Y sama dengan 2,447 ditambah 0,908X. Kalau diterjemahin, setiap kali skor kepemimpinan naik 1 poin aja, kinerja guru bahkan ikut naik, hampir 1 poin penuh, tepatnya 0,908. Menakjubkan bukan? Inilah kekuatan super dari regresi, meramalkan hasil di masa depan cuma berbekal pola dari masa lalu. Nah, ini ngebuktiin kalau analisis regresi itu bukan cuma teori ngebosenin di kelas, tapi alat pembuka wawasan yang luar biasa. Sekarang, coba deh Anda lihat di sekeliling Anda. Di kerjaan, kampus, atau bisnis Anda. Ada variabel tersembunyi apa nih yang diam-diam nentuin kesuksesan Anda? Kumpulin datanya, olah angkanya, dan biarin masa lalu ngasih tahu Anda soal masa depan. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.